malam Pak dosen, perkenalkan nama saya Firina Suji. Uh, saya masih aktif dari salah satu kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santai Ursula Inde. Saya dari semester 3B program studi ilmu pemerintahan. Jadi baik, di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi terkait dengan perbandingan sistem pemerintahan Amerika Serikat dan di Indonesia. Jadi yang pertama, kajian perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia dari struktur pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, Amerika Serikat dan Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang berbeda, namun menarik untuk dibandingkan. Berikut adalah perbandingan dari segi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif, di Amerika Serikat, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang sekaligus menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih melalui sistem elektoral. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif juga dipegang oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, legislatif. Amerika Serikat memiliki sistem legislatif bikameral yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di Indonesia juga memiliki sistem legislatif bikameral, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR mirip dengan House, sementara DPD mirip dengan Senat, tetapi dengan kewenangan yang lebih terbatas. Yang berikut dari segi yudikatif. Sistem yudikatif di Amerika Serikat memiliki Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman. Di Indonesia terdapat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan khusus untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Yang berikut terkait dengan kajian perbandingan hubungan antara lembaga negara Amerika Serikat dan Indonesia. Yang pertama, hubungan antara lembaga negara merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan suatu negara. Berikut adalah perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Di Amerika Serikat, hubungan antara lembaga negara didasarkan pada prinsip checks. Yang kedua, setiap lembaga memiliki kekuatan untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan lembaga lainnya. Yang berikut, presiden dapat memveto undang-undang yang disetujui oleh Kongres, tetapi Kongres dapat membatalkan veto tersebut dengan suara 2/3 di kedua majelis. Kongres juga memiliki kekuatan untuk memasukkan presiden. Yang berikut, Mahkamah Agung dapat menyatakan undang-undang yang disetujui oleh Kongres tidak konstitusional. Kongres memiliki kekuatan untuk memasukkan hakim federal. Yang berikut, presiden menunjuk hakim federal, tetapi menunjukkan tersebut harus disetujui oleh Senat. Yang berikut, Indonesia. Di Indonesia, hubungan antara lembaga negara juga didasarkan pada prinsip check and balances meskipun dengan mekanisme yang berbeda. DPR memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. DPR dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada presiden, tetapi presiden memiliki kekuatan untuk membubarkan DPR dalam kondisi tertentu. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. DPR memiliki kekuatan untuk mengusulkan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi. Yang berikut, yudikatif, presiden memiliki hak untuk memberikan garasi dan amnesti, tetapi dengan pertimbangan dan Mahkamah Agung dan DPR. Yang berikut, kajian perbandingan sistem pemilihan umum dan partai politik antara Amerika Serikat dan Indonesia. Yang pertama, sistem pemilihan umum dan partai politik adalah dua pilar penting dalam demokrasi. Berikut adalah perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Yang pertama, dari sistem pemilihan umum, Amerika Serikat menggunakan sistem elektoral untuk pemilihan presiden, di mana memilih memberikan suara untuk elektor yang kemudian memilih presiden. Pemilihan legislatif menggunakan sistem distrik dengan pemenang berdasarkan suara terbanyak. Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilihan memilih kandidat dari partai politik. Yang berikut, Amerika Serikat didominasi oleh sistem dengan Partai Demokrat dan Partai Republik sebagai kekuatan utama. Partai-partai kecil ada tetapi jarang memenangkan kursi signifikan di pemerintahan. Indonesia menganut sistem multipartai di mana banyak partai politik bersaing dalam pemilihan umum, tidak partai yang sistem memenangkan mayoritas absolut sehingga koalisi menjadi hal yang umum. Sekian dan terima kasih.
Untuk materi yang berikut dipaparkan oleh teman saya. Selamat malam dosen, perkenalkan nama saya Patrianus Calvinio. Saya mahasiswa aktif dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula Ende. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pemerintahan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Baik, yang pertama, kajian perbandingan tingkat desentralisasi atau kewenangan daerah antara Amerika Serikat dan Indonesia. Yang pertama, tingkat desentralisasi atau kewenangan daerah perbandingan Amerika Serikat dan Indonesia. Desentralisasi adalah proses pemberian kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Berikut adalah perbandingan tingkat desentralisasi atau kewenangan daerah antara Amerika Serikat dan Indonesia. Yang pertama, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, sistem federalisme memberikan kewenangan yang signifikan kepada negara bagian. Setiap negara bagian memiliki konstitusi sendiri, badan legislatif, dan sistem peradilan. Yang kedua, kewenangan negara bagian. Negara bagian memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan penegakan hukum. Pemerintahan federal memiliki kewenangan yang terbatas pada hal-hal yang diatur oleh Konstitusi Amerika Serikat, seperti pertahanan nasional, kebijakan luar negeri, dan perdagangan antar negara bagian. Yang kedua, pendanaan. Negara bagian mendapatkan pendanaan dari pajak negara bagian, hibah federal, dan sumber-sumber lainnya. Mereka memiliki fleksibilitas dalam mengelola anggaran mereka sendiri. Yang berikut, pemerintahan daerah. Di tingkat yang lebih rendah, terdapat pemerintahan daerah seperti kota dan kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan lokal. Yang kedua, Indonesia. Indonesia telah mengalami proses desentralisasi yang signifikan sejak akhir tahun 1990-an. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan daerah dalam mengelola urusan lokal. Kewenangan daerah. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pariwisata. Namun pemerintahan pusat tetap memiliki kewenangan dalam hal-hal seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan moneter. Yang berikut, pendanaan. Pemerintahan daerah mendapatkan pendanaan dari dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus DAK, dan sumber-sumber lainnya. Pemerintahan pusat memiliki peran dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Yang berikut, otonomi khusus. Beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh dan Papua memiliki otonomi khusus yang memberikan mereka kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan mereka sendiri. Berikut kajian perbandingan antara Amerika Serikat dan Indonesia dari salah satu contoh kebijakan publik utama yang mencerminkan perbedaan sistem. Kebijakan publik utama perbandingan Amerika Serikat dan Indonesia. Yang berikut salah satu contoh kebijakan publik utama yang mencerminkan perbedaan sistem antara Amerika Serikat dan Indonesia adalah kebijakan terkait jaminan kesehatan nasional. Amerika Serikat. Di Amerika Serikat tidak ada sistem jaminan kesehatan nasional yang universal. Sistem kesehatan di Amerika Serikat didominasi oleh asuransi kesehatan swasta dengan peran pemerintahan yang terbatas pada program-program seperti Medicare atau untuk lansia dan Medicaid untuk kelompok berpenghasilan rendah. Sistem asuransi swasta. Sebagian besar warga Amerika Serikat mendapatkan asuransi kesehatan melalui pekerjaan mereka atau membeli polis asuransi swasta secara individu. Affordable Care, juga dikenal sebagai Obamacare, adalah upaya untuk memperluas akses ke asuransi kesehatan dengan memberikan subsidi kepada individu dan keluarga berpenghasilan rendah untuk membeli asuransi di pasar asuransi. Namun, ACA tidak menciptakan sistem jaminan kesehatan universal. Yang berikut, perdebatan politik. Kebijakan kesehatan di Amerika Serikat menjadi subjek perdebatan politik yang intens dengan perbedaan pendapat tentang peran pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan. Yang kedua, Indonesia. Indonesia memiliki sistem jaminan kesehatan nasional yang dikenal sebagai Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang komprehensif kepada seluruh warga negara Indonesia. Yang berikut, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN diluncurkan pada tahun 2014 dan telah mencakup lebih dari 95% populasi
pada Desember 2023. Program ini mengurangi hambatan finansial untuk mengakses layanan kesehatan dan menurunkan pengeluaran pribadi untuk kesehatan. Yang berikut pendanaan. JKN didanai oleh kontribusi dari peserta subsidi, pemerintahan, dan sumber-sumber lainnya. Yang berikut tantangan. Meskipun JKN telah mencapai cakupan yang luas, masih ada tantangan dalam hal kualitas layanan, distribusi fasilitas kesehatan yang merata, dan keberlanjutan pendanaan. Sekian dan terima kasih.